Sutra Trata yang menakjubkan bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Trata episode 1424. Melatih diri seperti ini adalah praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Sekiranya para makhluk dapat berdiam dengan damai dalam batin penuh sukacita, kita akan melihat bagaimana semua makhluk terbebas dari penderitaan dan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Setelah tiada pikiran benci dan iri, akan terbebas dari tindakan penuh amarah dan kebodohan. Sekiranya para makhluk dapat berdiam dengan damai dalam batin pelepasan, maka semua makhluk akan diperlakukan sama rata, baik musuh ataupun kerabat, tiada lebih dibenci maupun lebih dikasihi. Inilah praktek welas asih dan setara. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Sekiranya para makhluk dapat berdiam dengan damai dalam batin penuh sukacita. Ini berarti kita dan orang yang mempraktekkan jalan bodhisattva memiliki satu tujuan, yaitu berharap para makhluk dapat berdiam dengan damai. Ketika kita membantu mereka berdiam dengan damai dalam batin, maka kita dapat melihat betapa damai dan bahagianya mereka semua. Ini adalah harapan kita semua yang mempraktekkan jalan bodhisattva. Bukankah ini adalah alasan mengapa Sang Buddha datang ke dunia untuk membawa kedamaian pada batin manusia dan kedamaian bagi semua makhluk hidup? Sang Buddha membabarkan Dharma kepada semua makhluk hidup dengan harapan Dharma ini dapat diwariskan secara terus-menerus. Mereka yang menyebarkan Dharma dan yang mempraktekkan Dharma adalah harus menerapkan semangat dan filosofi Buddha. Ketika berada di tengah orang banyak, Buddha mengasihi para makhluk seperti putranya sendiri. Para bodhisattva juga belajar dari tekad Buddha, sama seperti hati orang tua. Melihat ketenangan dan ketentraman makhluk hidup adalah keinginan para Buddha dan bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus mengetahui, ketika makhluk hidup bersukacita, Sang Buddha juga turut bersukacita. Ketika batin makhluk hidup damai, batin para bodhisattva juga damai. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana semua makhluk terbebas dari penderitaan dan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Ini juga merupakan sesuatu yang harus diupayakan oleh para Buddha dan Bodhisattva. Berharap makhluk hidup tidak hanya memiliki ketenangan batin, tetapi terutama adalah agar dapat terbebas dari penderitaan, dapat damai dan juga harus dapat terbebas dari penderitaan. Bebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Bukan hanya memberikan ketenangan batin saja, tetapi mereka juga dapat memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan ini harus menjadi stabil. Harus stabil. Ketentraman baru dapat menghasilkan kebahagiaan tertinggi. Bagaimana menjelaskan ketentraman ini? Kehidupan duniawi ini, apa yang disebut tentram? Masalah duniawi berliku-liku. Bagaimana agar bisa tentram dan nyaman leluasa, bergantung pada orang yang tinggal dengan damai. Jika pikiran tidak damai, dimanapun tidak akan tentram. Jika pikiran damai, di mana saja akan tentram. Jadi harus melihat ke dalam pikiran kita. Jika pikiran kita mengetahui dan memahami Dharma dan menanamkan dalam pikiran, terserap ke dalam pikiran dan memahaminya. Menghadapi segala kondisi, pikiran kita akan tetap damai. Inilah para bodhisattva yang ingin menyebarkan Dharma. Jika tidak, bagaimana kita membuat para makhluk merasa damai? Ingin damai, harus ada Dharma. Dalam pikirannya terdapat Dharma, mengikuti kondisi ini. Akan menyadari bahwa prinsip kebenaran dari kondisi adalah seperti ini. Bertemu dengan manusia, masalah, dan benda. Terlebih dahulu memahami manusia dan masalah pada dasarnya begitu. Terjadinya sesuatu pada manusia dan masalah adalah hal yang biasa. Dengan sendirinya pikiran akan damai. Terhadap manusia, masalah, dan benda, terlebih dahulu harus mengatur pikiran kita. Jika pikiran kita telah diatur terhadap kondisi lingkungan luar, dapat mengurangi banyak kerisauan. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita ada merasa iri atau tidak puas kepada orang lain? Jika kita melihat orang lain mendapat pujian dari orang lain, apakah kita akan merasa kesal? Sama-sama melakukan pekerjaan yang sama. Saya juga sangat lelah. Tetapi mengapa yang dipuji malah dia, bukan aku? Mengapa dia bisa mendapatkan perhatian dari orang lain? Orang-orang merasa senang kepada dia.
Tetapi ketika melihat aku, mereka malah mengacuhkan saya. Hati ini merasa tidak puas kepada orang yang memuji dan yang dipuji. Sehingga timbullah rasa benci dan iri. Kamu tidak lebih hebat dari saya. Alasan apa kamu mendapatkan pujian dari orang lain? Aku merasa sangat tidak puas. Aku akan mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain tentang dia. Membicarakan kelemahan dirimu, melakukan semua hal yang baik adalah orang lain dan sebagainya. Perasaan dengki dan iri seperti ini, tanyakan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki sikap ini? Ya, saya benar-benar tidak menyukai orang-orang ini. Coba pikirkan mengapa kita tidak menyukainya. Ketika pikiran kita menjadi jelas, ternyata saya sendiri memiliki pikiran yang ada kebencian dan kecemburuan. Segera perbaiki. Jika kita memahami, setelah perbaiki dengan sendirinya kita akan terbebas dari penyakit rasa benci dan cemburu ini. Dengan sendirinya menjauhkan diri dari perilaku akan kebencian dan kebodohan. Kita adalah karena mudah marah dan kehilangan kesabaran. Ini bagaimanakah? Adalah dari kebodohan dan ketidaktahuan kita. Tidak memahami prinsip kebenaran. Kita tidak mengerti memuji orang lain, malah menjadi iri terhadap orang lain. Ini kita sendiri tidak semestinya. Jadi, jika para makhluk aman dan selamat harus mengajari mereka metode, memahami diri sendiri, memahami orang lain. Jika tidak melihat orang lain dipuji, pikiran kita muncul kerisauan. Ini adalah sangat sulit. Para Buddha dan Bodhisattva mengajari kita adalah demikian, membuat diri kita sendiri. Diri sendiri memahami diri sendiri. Kita tidak akan terhadap orang lain. Timbul kritik seperti itu, rasa iri dan lainnya. Kondisi batin rasa benci dan iri. Jadi, sekiranya para makhluk dapat berdiam dengan damai dalam batin pelepasan. Jika kita terlepas dari pandangan dan pemahaman terhadap diri sendiri, kita tidak perlu ada yang demikian. Memuji orang lain adalah memuji kita sendiri. Kita sama. Bersama mereka demikianlah yang dilakukan. Melakukan seperti ini membuat orang lain yakin. Jika kita dapat menggunakan kondisi demikian, ini disebut berdiam dengan damai dalam batin pelepasan. Berdiam dengan damai, apa yang harus kita lakukan? Pelepasan kita terhadap orang. Kondisi batin yang membandingkan atau membedakan. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati. Jika demikian, maka semua makhluk akan diperlakukan sama rata, baik musuh ataupun kerabat. Kita semua bisa melakukan bersama dan menikmati bersama. Ketika orang lain memuji kita, kita berterima kasih. Tanpa begitu banyak orang yang melakukannya, bagaimana saya bisa menerima pujian yang begitu besar? Prestasi saya berasal dari usaha kerjasama orang banyak. Ini merupakan kerjasama banyak orang. Kita baru ada cara begitu banyak orang secara harmonis untuk mewujudkan persamuan Dharma yang luar biasa ini. Oleh karena itu, kita harus saling berterima kasih. Ketika kita dipuji orang lain, kita harus berterima kasih kepada banyak orang. Ketika orang memuji orang lain, kita harus ikut bersukacita dalam pahala kebajikan mereka. Demikianlah musuh dan kerabat adalah setara. Kita tidak memiliki dendam dan juga tidak khusus mencintai siapa. Kita hanya menjalankan kewajiban kita sendiri, melakukan apa yang benar. Ini kita harus sangat bersungguh hati. Tiada lebih dibenci maupun lebih dikasihi. Inilah praktek welas asih dan setara. Pandangan welas asih yang setara, apakah semua orang masih ingat? Kondisi batin Sang Buddha adalah demikian, memandang semua makhluk dengan welas asih dan setara. Dengan kondisi batin semua Buddha dan Bodhisattva adalah demikian. Untuk mendidik kita, berhubung kita telah mempelajari ajaran Buddha, mempraktekkan jalan Bodhisattva, kita harus belajar memiliki pandangan welas asih dan setara. Kita juga harus belajar demikian. Bodhisattva demikian mengajarkan kepada kita, meskipun kita semua makhluk mendengarkan Dharma, membuka dan menunjukkan, kita harus tahu memahami dan memasuki. Ini adalah arah tujuan kita. Semua orang harus memahami dengan jelas karena kita berada pada praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus berpikir banyak cara untuk membuat batin kita bahagia dan damai. Jika ingin damai dan bahagia, maka kita harus terbebas dari kerisauan dan ketidaktahuan. Dengan sendirinya kita bisa damai dan bahagia. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian, hanya memfokuskan pikiran pada
Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk menghayatinya dan memahaminya. Sebab dan kondisi untuk membabarkan Dharma. Hanya memfokuskan pikiran pada sebab dan kondisi untuk membabarkan Dharma, bertekad untuk mencapai jalan kebudahan dan memungkinkan para makhluk untuk mencapainya pula. Inilah manfaat yang besar, adalah persembahan dari kedamaian dan kebahagiaan. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Para Buddha dan Bodhisattva membabarkan Dharma ke dunia demi untuk menenangkan batin setiap orang menggunakan berbagai metode, perumpamaan, kata-kata, dan lainnya, membimbing kita untuk memasuki pemahaman dan pandangan Buddha. Jadi setelah kita sendiri menerima Dharma, kita hendaknya juga membabarkan Dharma kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, setelah kita mempelajari Dharma, setiap niat pikiran kita harus memusatkan perhatian pada Dharma, memfokuskan pikiran pada sebab dan kondisi untuk membabarkan Dharma. Kita belajar Buddha Dharma bukan untuk diri sendiri mencapai kebuddhaan. Jadi saat kita menapaki jalan Bodhisattva dan mencapai pencerahan, kita berharap semuanya bisa mencapai kebuddhaan, bukan hanya untuk diri sendiri saja. Kita berharap semuanya bisa mencapai kebuddhaan, sehingga memungkinkan para makhluk untuk mencapainya pula. Saya dapat mencapai kebuddhaan, demikian juga semua orang. Inilah manfaat yang besar, adalah persembahan dari kedamaian dan kebahagiaan. Inilah manfaat besar bagi semua makhluk, dan juga persembahan yang sangat besar bagi para Buddha dan Bodhisattva. Kita harus ingat bahwa bersumbangsi adalah bentuk persembahan. Dengan kita bersumbangsi kepada semua makhluk adalah hal yang paling membahagiakan bagi para Buddha dan Bodhisattva. Jadi, Buddha mengatakan, sesudah aku parinirvana nanti, sekiranya ada biksu yang dapat membabarkan Sutra Teratai ini. Sutra Teratai Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Buddha berkata, sesudah aku parinirvana nanti, biksuni, yakni orang yang membabarkan Dharma, menjadi seorang monastik haruslah dapat mengemban misi Tathagata, yakni menjadi orang yang membabarkan Dharma, harus menyebarkan Dharma. Dharma yang disebarkan adalah membabarkan sutra ini. Sutra yang mana? Sutra Teratai yang menakjubkan. Inilah hal terakhir yang disampaikan oleh Buddha sebelum memasuki parinirvana. Buddha berkeinginan untuk membabarkan Sutra Teratai. Setelah Sutra Teratai selesai dibabarkan, Buddha baru dapat tenang. Karena Sutra Teratai mengajarkan ajaran Bodhisattva terus-menerus mengingatkan para murid agar berjalan di jalan Bodhisattva. Jadi Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva. Kata-kata terakhir dari Buddha ini berharap kita harus dapat menerima misi dari Buddha, harus bisa mengemban misi Tathagata, sehingga orang yang menempuh kehidupan monastik harus mengemban tanggung jawab ini. Naskah sutra di bawah ini berbunyi demikian. Dengan batin tiada kecemburuan dan kebencian atau rintangan dari segala kerisauan, juga tiada kekhawatiran serta tiada orang yang mencaci maki, juga tidak takut akan dilukai dengan golok atau pentungan, juga tidak akan dikucilkan. Ini dikarenakan berdiam dengan damai dalam kesabaran. Sutra Teratai Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Harus sangat bersungguh hati. Dengan batin tiada kecemburuan dan kebencian, kita harus memahami Sang Buddha telah menyampaikannya kepada kita. Dengan batin tiada kecemburuan dan kebencian kita, inilah hal yang harus kita waspadai setiap saat. Dengan batin tiada kecemburuan dan kebencian, ini memuji kalau para praktisi dapat membebaskan diri dari segala kegelapan batin dan kejahatan. Artinya, dikarenakan batin bebas dari kecemburuan dan kebencian, serta rintangan dari segala kerisauan, maka batin juga bebas dari kekhawatiran. Selanjutnya, tidak risau dan gelisah pada caci maki atau sumpah serapah dari orang-orang, juga tidak gentar pada ancaman golok atau pentungan dan lainnya. Selain itu, tidak takut dicampakkan atau diusir orang. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Kita tidak boleh ada kecemburuan ini. Kecemburuan adalah kedengkian. Kita dalam naskah sutra telah memberitahu kita jangan ada kecemburuan dan kebencian. Agar tidak ada perasaan dengki, kita harus waspada setiap saat. Niat pikiran ini adalah hendak memberitahu kita harus bisa menjauhi kegelapan batin dan kejahatan yang sangat banyak. Dengan adanya kegelapan batin, maka menjadi jahat. Kegelapan batin timbul para tujuan kita telah menjadi salah. Jadi kita harus sering-sering mewaspadai diri sendiri. Jangan sampai membangkitkan kegelapan batin lagi, memperbanyak kerisauan.
Kita seorang praktisi harus ingat, bagian naskah sutra ini adalah hendak meminta kita untuk mencegah, menegakkan sila dan mencegah hati kita jangan ada lagi kegelapan batin. Juga adalah mengatakan, dikarenakan batin bebas dari kecemburuan dan kebencian, serta rintangan dari segala kerisauan, maka batin juga bebas dari kekhawatiran. Jika kita tidak ada kecemburuan dan kebencian dengan sendirinya, tidak akan ada kerisauan dan rintangan. Jika batin tidak ada kecemburuan dan kebencian, tidak akan ada kerisauan yang akan merintangi kita, maka batin kita tidak akan ada kekhawatiran. Dikatakan lagi, tidak risau dan gelisah pada caci maki atau sumpah serapah dari orang-orang. Semua itu tidak perlu kita khawatirkan, juga tidak perlu cemas, dikarenakan tidak ada kecemburuan dan kebencian, juga tidak ada kekhawatiran. Mengapa kita masih harus cemas akan kerisauan? Karena orang memarahi kita. Ini juga tidak perlu kita khawatirkan, jadi juga tidak gentar pada ancaman golok atau pentungan dan lainnya. Tidak perlu khawatir, tidak takut dimarahi orang, karena kita tidak melakukan hal yang salah. Orang lain juga tidak akan timbul niat jahat, juga bukan hanya tidak akan memarahi kita, juga tidak akan menggunakan pisau, tongkat, dan lainnya. Hal-hal seperti ini terhadap diri kita tidak akan, terhadap orang lain kita harus dengan niat baik, ada keyakinan. Jangan ragu dan curiga seperti ini. Jangan curiga, jangan ragu, jangan risau, kerisauan yang terlalu banyak. Oleh sebab itu, jika kita tidak memiliki ketakutan, maka dengan sendirinya kita tidak akan mencurigai orang lain. Kita harus banyak dekat dengan orang lain. Jika kita ragu ataupun curiga, maka kita akan memiliki rasa takut kepada mereka. Dengan rasa takut, kita tidak akan berani untuk mendekati mereka lebih dekat lagi. Jika kita tidak berani mendekati mereka, maka mereka akan mengira kita bahwa kita adalah seorang yang arogan. Maka mereka akan menyingkirkan kita, ialah dengan mengecualikan kita. Jika kita tidak bersosialisasi dengan orang lain, maka janganlah untuk mendekati perkumpulan. Kita tidak terlibat dengan orang lain, sehingga ketika semua orang ingin melakukan sesuatu, mereka akan mengeluarkan kita, mengecualikan kita. Ini adalah hal yang normal. Karena kita telah menjarakkan diri terhadap perkumpulan orang terlebih dahulu. Dan tentu saja mereka tidak akan memasukkan kita ke bagian dari perkumpulan mereka. Karena ini adalah hal yang lumrah. Maka dari itu permasalahannya ialah berasal dari diri kita. Diri kita sendirilah yang memiliki perdebatan dalam keraguan dan kecurigaan terhadap orang lain, yang memiliki perasaan iri hati terhadap orang lain dan sebagainya. Maka dari itu diri kita sendiri harus menata dengan baik batin hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Hati batin ini, jika di dalam hati kita memiliki iri hati atau kecemburuan dan kemarahan, maka akan ada kerisauan yang menghalangi kita. Jika sudah mendengarkan dharma dalam tak terhitung jumlahnya, maka juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari kita. Sering sekali memberitahukan kepada kalian, mendengarkan dharma ialah untuk menjernihkan batin hati kita dari kerisauan. Maka dari itu batin hati kita haruslah murni bagaikan cermin, jernih dan diam bagaikan air yang tak bergerak. Dengan batin tiada kecemburuan dan kebencian atau rintangan dari segala kerisauan, batin murni bagaikan cermin, jernih dan diam bagaikan air yang tak bergerak, bebas dari segala kerisauan. Tiada iri atau marah, juga tiada hal yang merisaukan atau merintangi. Batin kita jernih seperti air, kita jangan membiarkannya bergerak. Ketika air jernih, air tenang, sama seperti cermin. Kalau kita mengambil seember air dan membiarkannya diam, kita menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Wajah kita akan muncul di dalamnya. Kita bisa melihat lekuk wajah kita dengan jelas. Demikian pula kalau kita bersungguh hati, kita dapat menenangkan batin kita. Agar batin murni bagaikan cermin, artinya air dalam danau batin kita akan tenang dengan sendirinya. Di danau batin kita ini tidak ada angin dan ombak. Air danau tenang dengan sendirinya. Sama seperti cermin, jernih dan hening. Ketika air jernih dan diam bagaikan cermin, artinya kita bebas dari segala kerisauan, tiada rasa iri, tanpa kerisauan. Kita tidak akan iri pada orang lain. Semua ini butuh batin yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kita tidak boleh mencurigai orang lain. Jangan iri atau marah.
Jangan cemburu pada orang lain, maka dengan sendirinya tidak akan ada kebencian dalam batin kita. Kalau kita sering penuh amarah, maka sikap kita akan menjadi buruk. Ucapan kita pun menjadi tidak jelas sehingga orang lain akan salah paham dan kerisauan kita akan terus bertambah. Ini artinya melipat gandakan kerisauan. Dengan begini kita akan mengalami rintangan dalam semua hal. Kalau kita memiliki kondisi batin seperti ini, maka kita merintangi diri sendiri. Kalau kondisi batin kita tidak tenang, maka rupa dan sikap kita akan menjadi tidak baik. Apa yang kita ucapkan akan menjadi tidak jelas. Dan bila terjadi, ini mudah menimbulkan salah paham dan salah pengertian. Hubungan kita dengan orang lain akan semakin menjauh dan ini bisa menyebabkan depresi. Ini sungguh menderita, jadi kita hendaknya juga tiada kekhawatiran serta tiada orang yang mencaci maki. Juga bebas dari segala kekhawatiran, kerisauan, dan kegelisahan. Serta orang-orang yang berkata jahat atau mencaci maki. Kalau di dalam tiada kesalahan atau kejahatan, maka kejadian buruk dari luar tidak akan datang. Kita jangan mempunyai apa yang disebutkan di depan. Sikap batin kita sendiri tidak tenang. Jika memiliki ketidaktenangan seperti ini, kita masih akan merasa khawatir dan risau. Kita harus mengikis kekhawatiran dan kerisauan, sehingga kita tidak khawatir akan dicaci maki orang lain. Juga bebas dari segala kekhawatiran, kerisauan, dan kegelisahan. Tidak perlu risau, juga tidak perlu gelisah, tidak perlu. Kita membuka pintu hati kita sendiri, sehingga hati kita sangat hening dan tenang, tidak ada gejolak. Dengan sendirinya danau hati kita akan tenang bagaikan cermin, sangat jernih. Jika kita membiarkan danau hati kita bergejolak sehingga batin kita sendiri sangat risau, padahal kondisi luar pada dasarnya bergolak dan tidak aman. Oleh karena itu batin kita sendiri harus ditenangkan dulu. Tidak ada kekhawatiran dan kerisauan, tidak perlu takut dicaci maki oleh orang lain. Yang penting adalah lakukan segala perbuatan dengan benar, maka serta orang-orang yang berkata jahat atau mencaci maki. Kita tidak perlu khawatir. Jika kita terus merasa khawatir pada saat orang lain sedang bercengkerama, apakah mereka sedang mengkritik aku? Kata-kata mereka sangat menyakiti aku. Siapa yang ingin menyakiti Anda? Orang lain sedang bercengkerama membicarakan topik mereka sendiri atau sedang merencanakan kerjasama untuk pekerjaan tertentu. Mereka sedang berdiskusi. Ada poin yang unggul, ada poin yang cacat. Berhubung ini adalah diskusi, maka aku mengemukakan pendapat. Setiap orang dari kita boleh diskusi sampai mencapai kesepakatan. Agar pekerjaan yang akan dilakukan menjadi yang paling unggul, paling indah. Kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Tidak ada cacat. Demikianlah yang seharusnya. Kita tidak boleh mengatakan saya sedang mengerjakan ini, namun mengklaim bahwa semua orang bekerja sama. Saya sedang melakukan tugas ini, jadi ketika Anda memberi saya pendapat, itu berbeda dari cara saya melakukannya. Maka kamu menyakitiku. Apakah ini cara berpikir yang benar? Tidak, bukan itu. Dalam kolaborasi saat kita bekerja sama, kita semua bisa menyuarakan pendapat kita. Ini menyebabkan apa yang kita lakukan memiliki lebih sedikit kekurangan, menjadi lebih baik dan lebih indah. Ini adalah pendekatan yang tepat. Jika tidak, ketika seseorang mulai berkomentar, jika kita mengatakannya, aku merasa sangat terluka, lalu siapa yang mau bekerja sama dengan kita? Ini tidak benar. Jadi ketika orang lain berbicara dengan baik, kami menganggapnya negatif dan mengklaim mereka melecehkan kami dengan kata-kata kasar. Katanya, mereka memfitnah dan mencemarkan nama baik saya, mereka menyakitimu. Ini tidak benar. Kita harus membuka hati kita lebar-lebar. Danau di dalam batin kita harus tenang. Kita harus membiarkan danau di batin kita tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Saat pasir atau batu dilemparkan ke dalam air, air akan bergerak. Bahkan jika sehelai daun jatuh ke dalam air, air tersebut akan bergerak. Saat air bergerak, pantulan bayangan kita akan rusak. Muka kita terpantul di air. Jika sebuah daun jatuh ke dalam danau, air tersebut akan bergerak, dan wajah kita akan menjadi berkerut. Jika Anda tidak mempercayai saya, kami bisa mencobanya. Demikian pula, kondisi-kondisi luar menggerakkan pikiran kita. Danau dalam batin kita masih mempunyai air, awalnya tenang dan dapat mencerminkan kondisi luar.
Namun karena gangguan kecil, batin kita akan tergerak. Sesungguhnya kita sebagai manusia biasa untuk mendengarkan sesuatu tanpa terpengaruh, kemampuan kita masih belum memadai. Namun ketika kita tergerak, jika kita dapat dengan segera menghentikan diri kita sendiri, maka batin kita akan tetap tenang. Kita tidak akan membiarkan masalah, kerisauan, atau kata-kata kasar untuk menyusahkan pikiran kita. Bahkan secara tidak sengaja, jika kita ingin bisa bekerja sama, kita harus mengingatkan diri kita sendiri untuk waspada. Jika kita bisa melakukan ini, kalau di dalam tiada kesalahan atau kejahatan, maka kejadian buruk dari luar tidak akan datang. Jika tidak ada kesalahan atau kejahatan dalam pikiran kita, tidak ada kesalahan, penderitaan, dan kebodohan. Bagaimana kondisi dari luar menimpa kita? Ini tidak akan terjadi sama sekali. Ketika kondisi dari luar muncul, ini tidak akan menyulitkan kita. Pikiran kita mungkin tergerak sejenak. Jika kita bersikap penuh pengertian dan bertoleransi, maka itu berlalu. Kita fokus pada masalahnya, bukan orangnya. Lebih penting melakukan pekerjaan dengan baik, bersyukur, aku punya kelemahan ini, tapi kamu mengingatkanku, jadi saya akan segera mengoreksi diriku sendiri. Maka apapun yang kita capai akan menjadi kebenaran, kebaikan, dan keindahan tertinggi. Kita harus selalu menjaga rasa syukur. Maka dari itu penting untuk bisa pengertian dan bertoleransi. Juga tidak takut akan dilukai dengan golok atau pentungan. Inilah yang dikatakan dalam bagian sutra. Juga tidak takut akan dilukai dengan golok atau pentungan. Orang yang memiliki kewelas-asian dan kesabaran, batinnya akan damai selalu. Karena saja tidak membuat risau orang lain, makanya tidak gentar. Risau dan gelisah akan dilukai dengan golok atau pentungan. Kita tidak takut orang lain mengkritik, menegur kita. Orang lain tidak mengkritik kita, hanya saja pikiran kita curiga. Jika ada yang mengkritik kita, kita harus merefleksikan diri. Jika kita rukun, kita tidak boleh salah paham. Kita harus memahaminya. Maka secara alami tidak akan memiliki rasa takut. Secara alami tidak ada yang seperti itu. Orang-orang akan berperilaku jahat kepada kita, jadi tidak takut akan dilukai dengan golok atau pentungan. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut orang lain menyakiti kita. Ini adalah kewelas-asian dan kesabaran. Orang yang memiliki kewelas-asian dan kesabaran batinnya akan damai selalu. Memahami bagaimana bersabar. Kita memiliki kewelas-asian dan kesabaran. Kita memiliki kewelas-asian dan cinta kasih. Kita menghormati orang lain, mengasihi. Kita tidak menyinggung orang lain apa yang kita takuti. Jadi dengan welas asih terus-menerus kita tidak menyakiti orang lain. Secara alami pikiran kita damai. Karena saja tidak membuat risau orang lain, makanya tidak gentar. Risau dan gelisah akan dilukai dengan golok atau pentungan. Kita biasanya juga tidak mengganggu siapapun. Kita biasanya juga tidak membuat orang risau. Kita sangat baik kepada orang-orang, juga sangat menuruti. Kita juga memperlakukan orang dengan hormat. Seharusnya hati kita sangat damai, tidak gentar. Tiada hal demikian. Jadi kita sendiri harus menghindari kekhawatiran, tidak risau, tidak gelisah. Oleh karena itu, kita tidak menyimpan rasa bersalah dalam hati kita sendiri. Kita sendiri yang harus menghentikannya, hati tidak tergoyahkan. Kita semua tenang bagaikan air yang tak bergerak. Kita sangat murni, bagaikan sebuah cermin. Danau pikiran kita bagaikan air yang tidak bergerak. Kita tidak perlu khawatir begitu banyak. Kita sendiri harus mendekati kerumunan orang banyak. Kita harus menjadi guru yang tidak diundang. Hal yang harus kita lakukan sangatlah banyak, telah diumumkan. Kita harus melakukan hal seperti ini. Kita sudah ada jadwal, kapan-kapan kita harus rapat apa, kita harus rundingkan apa. Begitu waktu telah tiba, semua orang akan datang berkumpul di sini. Karena sudah tahu, maka tidak perlu mengatakan lagi. Semua orang sedang rapat, kenapa tidak memberitahu saya? Semua orang seharusnya datang sebagai guru yang tak diundang. Ini sudah diumumkan, kita telah menentukan waktu dan hari, rapat apa, hal-hal apa, kita harus pada waktu apa, kita harus berkumpul bersama, kita harus berunding. Karena kita semua mengetahui hal ini, maka kita tidak perlu mengelak, kita sendiri menghindari orang lain. Bukan karena mereka tidak menyambut kita, sehingga jangan berpikir bahwa orang yang mengucilkan kita,
Tidak, orang tidak mengucilkan kita. Adalah kita sendiri yang menjauhi orang lain. Kita sendiri yang tidak mendekatkan diri dengan orang lain. Kita sendiri harus baik-baik untuk memperhatikan poin ini. Jadi, juga tidak akan dikucilkan. Ini dikarenakan berdiam dengan damai dalam kesabaran. Bahkan jika orang lain mengucilkan kita, kita juga seharusnya mendekatkan diri lagi, apalagi bersama-sama mau mengurus suatu hal. Jika kita tidak bersatu hati dan bekerja sama, kereta kuda berkepala banyak, idiom yang artinya tidak ada kesepakatan di antara kelompok karena masing-masing kekuatan saling mengeliminasi. Sebenarnya mau bergerak ke arah yang mana, kekuatan tidak serasi. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati untuk memahami, jangan mengira sendiri bahwa khalayak ramai yang mengucilkan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri yang tidak masuk ke dalam kerumunan. Bodhisattva pada dasarnya adalah harus masuk ke dalam kerumunan orang. Ingin masuk ke dalam kerumunan orang, maka haruslah melatih dan mempraktekkan ketabahan dan kesabaran yang sangat banyak. Naskah sutra di atas bukankah telah mengatakannya? Jadi, juga tidak akan dikucilkan ini dikarenakan berdiam dengan damai dalam kesabaran. Juga tidak dicampakkan atau diusir dari kumpulan orang banyak, serta dapat berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari kendaraan besar. Ini mengajarkan kita bagaimana untuk berdiam dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari kendaraan besar. Kita harus sangat bersungguh hati. Kita sangat yakin akan diri kita sendiri. Kita menerima dan menegakkan praktek ajaran kendaraan besar. Kita harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Kita masih harus mendorong orang-orang untuk memasuki jalan pencerahan agung, jalan bodhisattva agung. Praktek kendaraan besar ini adalah tempat tubuh dan batin kita ingin berdiam dengan damai, sehingga kita harus bersungguh hati. Selanjutnya mengatakan bahwa seorang bijak adalah seperti ini, terampil dalam melatih batinnya, serta dapat berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sebagaimana telah kujelaskan tadi, pahala kebajikan dari orang ini selama 10 juta koti kalpa, jika menggunakan metode perhitungan atau perumpamaan juga tidak dapat disebutkan sampai tuntas. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mari kita melihat naskah sutra selanjutnya. Seorang bijak adalah seperti ini. Maksudnya, orang bijak adalah seperti ini. Kita harus secara terampil melatih di hati kita dengan baik. Orang bijak harus peduli dengan dunia luar, permasalahan antar sesama, dan harus melihat diri kita sendiri. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita bijaksana atau kebodohan? Saat kita mendengarkan Dharma, apakah kerisauan kita telah dihilangkan? Cobalah bertanya pada diri kita sendiri, jika saya telah menghilangkan kekhawatiran, mengapa hubungan antar saya dengan orang lain, hal-hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran seperti itu di hati saya? Ini disebabkan oleh ketidaktahuan diri kita dan tidak menghilangkannya. Sehingga kekhawatiran bisa ada di dalam hati kita. Inilah merintangi kebijaksanaan kita. Sehingga kita sekarang, saat kita ingin mengerahkan kebijaksanaan harus menghilangkan segala kekhawatiran. Sehingga kita bisa disebut sebagai seorang bijaksana. Hendaknya orang bijak melakukan hal ini. Terampil dalam melatih batinnya dan melatih hati kita dengan baik. Seorang bijak adalah seperti ini, terampil dalam melatih batinnya. Ini menjelaskan kalau semua orang yang memiliki kebijaksanaan, batin mereka dipenuhi dengan segala dharma bajik. Makanya terampil dalam melatih praktek dari dharma. Seandainya mampu seperti ini, barulah terampil dalam melatih dan memfokuskan pikiran untuk menunaikan tekad pembinaan diri. Ini akan membuat kita lebih mengerti bahwa orang-orang bijaksana adalah orang yang memiliki dharma bajik di dalam batinnya. Batin semurni air yang tenang. Saat batin kita murni seperti ini, maka segala sesuatu yang diperbuat tidak akan menghasilkan noda batin kerisauan. Dharma terkondisi juga mengalami dharma tak terkondisi. Oleh karena itu, makanya terampil dalam melatih praktek dari dharma. Kita hendaknya mempraktekkan dharma bajik. Apabila kita hendak melatih diri, perbuatan kita hendaknya sesuai dengan dharma. Ini disebut sebagai terampil dalam melatih praktek dari dharma. Kita hendaknya melatih praktek sesuai dengan dharma. Seandainya mampu seperti ini, barulah terampil dalam melatih dan memfokuskan pikiran untuk menunaikan tekad pembinaan diri.
Apabila kita dapat mengembangkan batin kita sesuai dengan Dharma, maka kita akan menapaki jalan Bodhisattva. Jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju ajaran kendaraan besar. Dengan batin seperti ini, kita akan sukses dalam pelatihan diri serta dapat berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan sebagaimana telah kujelaskan tadi. Pahala kebajikan dari orang ini selama 10 juta koti kalpa, jika melatih diri secara demikian, akan mampu berdiam dalam praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Sebagaimana disebutkan di atas, orang-orang yang menyebarkan sutra akan menuai pahala kebajikan selama 10 juta koti kalpa tak terkira. Apabila kita dapat melakukan seperti ini, maka dengan sendirinya kita akan dapat seperti Buddha yang dideskripsikan seperti di bawah ini. Kita akan memiliki banyak metode untuk mengikis noda batin kerisauan kita. Dan batin kita akan dapat menjalankan praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini sudah dibahas berkali-kali di dalam prosa dan syair. Semuanya sudah dibahas berulang kali kepada kita. Oleh karena itu, Buddha berkata, sebagaimana disebutkan di atas, di dalam bab-bab yang lain, di dalam satu kalimat per satu kalimat sutra, beliau mengajarkan dengan berurutan seperti ini. Selalu berceramah Dharma kepada kita, sudah saatnya kita untuk memahami dan memasuki Dharma. Oleh karena itu, batin kita hendaknya berdiam dengan tenang. Pahala kebajikan ini telah dijelaskan sebelumnya, serta bersumbangsi di tengah kerumunan orang banyak dan mempraktikkan jalan bodhisattva selama 10 juta koti kalpa, memberi manfaat bagi orang banyak melalui waktu yang panjang, ruang yang luas, banyak melakukan perbuatan baik di dunia dari kehidupan ke kehidupan. Jika melatih diri secara demikian, akan mampu berdiam dalam praktek penuh kebajikan dan kebahagiaan dari ucapan. Dengan ucapan kita, pembabaran Dharma dalam penuh kedamaian dan kebahagiaan dan sebagainya. Jika batin kita murni, prinsip kebenaran yang kita sampaikan adalah sangat jelas, sebelumnya telah menyampaikan. Jadi orang yang membabarkan sutra akan memperoleh pahala kebajikan. Inilah mereka demikian sabar dan sistematis. Serta dengan tenang membabarkan prinsip kebenaran ini agar setiap orang bisa mengikuti prinsip kebenaran ini. Demikian mengikuti prinsip kebenaran ini dan berjalan di atas jalan Bodhi. Orang yang dapat membabarkan sutra ini bisa memperoleh pahala kebajikan ini selama 10 juta koti kalpa tak terkira. Dalam waktu yang demikian lama dan panjang mereka terus melakukannya dengan menggunakan angka. Jika menggunakan metode perhitungan atau perumpamaan juga tidak dapat disebutkan sampai tuntas. Pahala kebajikan ini melalui waktu yang panjang, ruang yang luas, banyak pengalaman yang kita alami, bersumbangsi demi semua makhluk. Pahala kebajikan ini sangat besar. Jika ada orang bersedia menegakkan sutra, mempraktekkan sesuai ajaran untuk mempraktekkan jalan, jika bisa demikian, dengan waktu yang sangat panjang dan lama, sebelumnya untuk sementara waktu, terus menyampaikan kalpa yang tak terhingga dan terhitung, membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Jalan bodhisattva diakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Semua orang seharusnya masih ingat, waktu yang lama ini dari kehidupan ke kehidupan kita pikirkan. Berapa lama mereka menapaki jalan bodhisattva ini? Jadi, jika menggunakan metode perhitungan atau perumpamaan juga tidak dapat disebutkan sampai tuntas. Jika menggunakan angka untuk menghitung atau menggunakan peristiwa sebagai perumpamaan untuk menyebutkan pahala kebajikannya juga tidak dapat disebutkan sampai tuntas. Menggunakan seberapa banyak fenomena sebagai perumpamaan dan lain-lain. Untuk menyebutkan pahala kebajikannya juga tidak dapat disebutkan sampai tuntas. Sangatlah banyak, singkat kata kita harus bersungguh hati. Praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, prosa, dan syair. Mestinya sudah sangat jelas untuk kita pahami sehingga kita sekarang harus bersungguh hati. Selanjutnya kita harus lebih bersungguh hati. Praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh yang di depan. Praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, kita telah mengatakannya ini adalah bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh, mulut, dan pikiran kita ada 3 hal. Bagaimana kita di tengah orang banyak untuk menegakkan sutra, untuk membabarkan dharma? Bagaimana bisa untuk membimbing setiap orang? Arah batin adalah murni. Berada di tengah orang banyak tidak tercemar. Cara ini adalah demikian. Tubuh, mulut, selanjutnya adalah pikiran. Sehingga kita harus selalu, niat pikiran harus murni. Melihat kita apakah
melindungi dengan baik batin kita. Mendengar Dharma harus digunakan dalam keseharian kita. Demikian baru tidak akan menggunakan waktu mendengarkannya. Setelah dengar ditata lagi, ini akan menggunakan pikiran. Mendengar Dharma, mengumpulkan Dharma. Dharma malah tidak ada dalam batin. Juga sama sekali ke kehidupan kita. Kerisauan noda batin yang banyak ini bukankah sangat boros? Sehingga kita mendengar Dharma, mengulangnya, dikumpulkan lagi, Dharma dihimpun lagi, demikian. Keseharian kita dengan yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita lakukan, harus bersatu. Demikian menggenggam waktu, menggenggam kehidupan, menggenggam usia kehidupan. Menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, demikianlah kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.